pengertian teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah dapat dipahami sebagai sebuah teks yang memuat mengenai penjelasan atau penceritaan tentang suatu fakta dan peristiwa yang terjadi di masa lalu. Teks cerita sejarah sendiri biasanya digunakan untuk mencari asal-usul atau latar belakang munculnya benda atau terjadinya peristiwa, sehingga memiliki nilai sejarah. 2. Struktur teks cerita sejarah. Struktur teks cerita sejarah terdiri dari 3 bagian, yaitu orientasi, urutan peristiwa, dan reorientasi. Struktur teks cerita sejarah yang pertama yaitu orientasi. Seperti yang kita lihat pada slide belakang, orientasi merupakan bagian pertama atau awal dari teks cerita sejarah. Orientasi berisi pengenalan atau pembuka topik dari teks cerita sejarah yang akan diceritakan. Selanjutnya, yang kedua, urutan peristiwa. Urutan peristiwa berisi sebuah rekaman peristiwa sejarah yang terjadi secara urut dan kronologis dari mulai munculnya konflik hingga puncak konflik sampai berakhirnya sebuah konflik. Keseluruhan inti dari cerita teks cerita sejarah pada struktur urutan peristiwa ini. Selanjutnya yang ketiga adalah reorientasi. Ini merupakan bagian terakhir dari struktur teks cerita sejarah. Pada bagian ini biasanya digunakan penulis untuk memberikan komentar terhadap cerita yang disusunnya, baik itu berupa saran, kritik, atau amanat yang ingin disampaikan kepada para pembaca. Nah, itulah struktur dari teks cerita sejarah yang sudah saya bahas, dari orientasi, urutan peristiwa, dan reorientasi. Selanjutnya, 3. Kebahasan teks cerita sejarah. Kebahasan teks cerita sejarah sendiri ada 7. Langsung saja kita mulai dari yang pertama. 1. Menggunakan banyak kalimat bermakna lampau. Digunakan untuk memberikan keterangan waktu atau kapan peristiwa terjadi. 2. Menggunakan konjungsi temporal atau urutan waktu, misalnya seperti sejak saat itu, setelah itu. Dan yang ketiga, menggunakan kata kerja, yaitu kata yang menggambarkan suatu tindakan. Dan yang keempat, menggunakan kata kerja kalimat tidak langsung sebagai cara menceritakan tuturan seorang tokoh oleh pengarang, misalnya seperti mengatakan bahwa menurut. Yang kelima, menggunakan kata kerja mental, yaitu kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh seorang tokoh, misalnya seperti kata merasakan dan mengharapkan. Dan yang keenam, menggunakan banyak dialog. Hal ini ditunjukkan oleh tanda petik ganda dan kata kerja yang menunjukkan tuturan langsung. Dan yang terakhir, yang ketujuh, menggunakan kata sifat untuk menggambarkan suatu tokoh, tempat, atau suasana yang sedang dirasakan. Nah, itulah kaidah kebahasaan dari teks cerita sejarah yang sudah saya bahas. Nilai teks cerita sejarah ada beberapa, yaitu nilai agama, nilai budaya, nilai estetis, nilai moral atau nilai etik, dan nilai sosial. Nilai agama adalah nilai-nilai yang ada di dalam karya sastra dan berkaitan dengan kehidupan beragama manusia. Nilai budaya adalah nilai-nilai yang termuat dalam sebuah karya sastra dan berkaitan dengan kehidupan masyarakat peradaban maupun kebudayaannya. Nilai estetis adalah nilai-nilai yang termuat pada teks cerita sejarah dan berkaitan dengan keindahan teknik yang digunakan oleh penulis dalam menyajikan ceritanya. Nilai moral adalah nilai yang termuat dalam teks cerita sejarah dan berkaitan dengan ajaran mengenai akal budi pekerti manusia dalam kehidupan sehari-hari. Nilai sosial adalah nilai yang termuat dalam cerita sejarah dan berkaitan dengan tata pergaulan antar individu dalam kehidupan masyarakat. Teks cerita sejarah. 1. Fiksi. Jenis teks cerita sejarah yang pertama yaitu fiksi atau biasa dikenal dengan novel sejarah. Sebagai sebuah karya sastra, novel memang identik dengan karangan imajinatif. Pembuatan teks cerita sejarah berjenis fiksi biasanya dibuat sesuai data yang didapatkan dari sumber sejarahnya. 2. Non-fiksi. Berbeda dengan cerita fiksi yang mengandung sedikit karangan dari penulis, bentuk teks cerita sejarah non-fiksi murni murni berangkat dari fakta yang sebenarnya. Hal ini menjadikan teks cerita sejarah lebih kuat dalam bagian peristiwa bukan perceritaan.